Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmi Nur Hasanah, mahasiswi dari Universitas Singaperbangsa Karawang. Saya perwakilan dari kelompok 1, mata kuliah Pendidikan Sosial dan Budaya, kelas 5G. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan sosial dan budaya. Yang pertama, pengertian sosial budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budhi, yaitu budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu coller, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Menurut Edward Barnett Tyler, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapatkan seseorang sebagai anggota masyarakat. Dan menurut J.J. Honigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang bersifat abstrak atau tidak dapat diraba dan disentuh. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Yang ketiga ada artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Selanjutnya ada konsep dasar dalam sistem sosial budaya. Sistem sosial budaya merupakan konsep untuk menelaah asumsi-asumsi dasar dalam kehidupan masyarakat. Pemberian makna konsep sistem sosial budaya dianggap penting karena tidak hanya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem sosial budaya itu sendiri, tetapi memberikan eksplanasi deskripsinya melalui kenyataan di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada sistem sosial. Menurut Tatang M. Amirin, sistem berasal dari bahasa Yunani yang berarti suatu hubungan yang tersusun atau sebagian-sebagian, dan hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur. Nah, kalau menurut Alpin L. Bertrand, dalam suatu sistem sosial yaitu terdapat yang pertama 2 orang atau lebih, yang kedua terjadi interaksi antara mereka, yang ketiga bertujuan, yang keempat memiliki struktur, harapan-harapan bersama yang didomaninya. Selanjutnya ada unsur-unsur sistem sosial. Menurut Alpin L. Bertrand ada 10 unsur sistem sosial. Yang pertama ada keyakinan atau pengetahuan, yang kedua ada perasaan atau sentimen, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada norma, yang kelima ada status atau peranan, yang keenam ada tingkah laku atau pangkat, yang ketujuh ada kekuatan atau pengaruh yaitu power, yang kedelapan ada sanksi, yang kesembilan ada sarana atau fasilitas, yang kesepuluh ada tekanan, ketegangan atau stress, strain. Selanjutnya ada fungsi sistem sosial.
Menurut Anki Hogeveld, ada 4 fungsi sistem sosial. Yang pertama ada fungsi adaptation atau adaptasi. Sistem sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapi. Yang kedua ada fungsi goal attainment, yaitu pencapaian tujuan yang diharapkan. Tujuan individu harus menyesuaikan dengan tujuan sosial yang lebih besar agar tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan lingkungan sosial. Yang ketiga ada fungsi integration atau integrasi atau kebersamaan, menunjukkan adanya solidaritas sosial dari bagian-bagian yang membentuknya serta berperanan masing-masing unsur tersebut sesuai dengan posisinya. Integrasi hanya bisa berwujud jika semua unsur yang membentuk sistem tersebut saling menyesuaikan. Yang keempat ada fungsi latent pattern maintenance, yaitu pemeliharaan pola laten. Selanjutnya ada sistem budaya. Sistem budaya merupakan wujud yang abstrak dari kebudayaan. Sistem budaya atau cultural system merupakan ide-ide dan gagasan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat. Gagasan tersebut tidak dalam keadaan lepas satu dari yang lainnya, tetapi selalu berkaitan dan menjadi suatu sistem. Dengan demikian, sistem budaya adalah bagian dari kebudayaan yang diartikan pula adat istiadat, mencakup sistem nilai budaya, sistem norma-norma menurut pranata-pranata yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan termasuk norma agama. Selanjutnya ada fungsi sistem budaya. Fungsi sistem budaya adalah menata dan menetapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia, serta belajar dari sistem budaya ini dilakukan melalui pembudayaan atau institutionalism, yaitu pelembagaan. Dalam proses pelembagaan ini, seseorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat-adat, sistem norma, dan peraturan yang hidup dalam kebudayaan. Proses ini dimulai sejak kecil, dimulai dari lingkungan keluarganya, kemudian dengan lingkungan di luar rumah, mula-mula dengan meniru berbagai macam tindakan. Setelah perasaan dan nilai budaya yang memberikan motivasi akan tindakan meniru itu diinternalisasi dalam kepribadiannya, maka tindakannya itu menjadi suatu pola yang mantap dan norma yang mengatur tindakannya dibudayakan. Tetapi ada juga individu yang dalam proses pembudayaan tersebut mengalami defiance, artinya individu yang tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan sistem budaya di lingkungan sosial sekitarnya. Selanjutnya ada unsur-unsur sistem budaya. Ada beberapa peneliti yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan. Yang pertama ada Melville J. Horskopjes, menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok. Yang pertama ada alat-alat teknologi, yang kedua ada sistem ekonomi, yang ketiga ada keluarga, yang keempat ada kekuasaan politik. Nah, kalau menurut Bronislaw Malinowski, beliau mengatakan ada 4 unsur pokok, yaitu yang pertama sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan, yaitu keluarga adalah lembaga pendidikan utama. Dan yang keempat ada organisasi kekuasaan atau politik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.